Hai, perkenalkan nama saya Inka Laura Giu, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi teknik pelaksanaan perkerasan, yaitu tentang jenis-jenis kerusakan pada perkerasan lentur. Jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur. Perkerasan lentur atau fleksibel pavement adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya. 1. Retak. Retak adalah suatu gejala kerusakan permukaan perkerasan sehingga akan menyebabkan air pada permukaan perkerasan masuk ke lapisan di bawahnya, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang akan membuat luas atau parah. Di dalam pendekatan mekanika retak, diasumsikan ada bagian yang lemah pada setiap material. A. Retak halus. Yang dimaksud retak halus adalah retak yang terjadi mempunyai lebar celah. Sifat penyebarannya dapat setempat atau luas pada permukaan jalan. Kemungkinan penyebab 1. Bahan perkerasan atau kualitas material kurang baik. 2. Pelapukan permukaan. 3. Air tanah pada badan perkerasan jalan. 4. Tanah dasar atau lapisan di bawah permukaan kurang stabil. B. Retak kulit buaya. Lebar celah retak yang saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang kemungkinan penyebab 1. Bahan perkerasan atau kualitas material kurang baik. 2. Pelapukan permukaan. 3. Air tanah pada badan perkerasan jalan. 4. Tanah dasar atau lapisan di bawah permukaan kurang stabil. C. Retak pinggir. Retak ini disebut juga dengan retak garis di mana terjadi pada sisi tepi perkerasan atau dekat bahu, dan kemungkinan penyebab 1. Bahan di bawah retak pinggir kurang baik atau perubahan volume pada tanah dasar. 2. Sokongan bahu samping kurang baik. 3. Drainase kurang baik. 4. Akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan dapat pula menjadi sebab terjadinya retak tepi. D. Retak sambungan bahu perkerasan. Sesuai dengan namanya, retak ini umumnya terjadi pada daerah sambungan perkerasan dengan bahu yang beraspal. Kemungkinan penyebab 1. Perbedaan ketinggian antara bahu beraspal dengan perkerasan akibat penurunan bahu. 2. Penyusutan material bahu atau badan perkerasan jalan. 3. Drainase kurang baik. 4. Roda kendaraan berat yang menginjak bahu beraspal. 5. Material pada bahu yang kurang baik atau kurang memadai. Kemudian yang kedua, distorsi. Jenis kerusakan lentur atau fleksibel berupa distorsi dapat terjadi atas lemahnya tanah dasar, pemadatan yang kurang pada lapis pondasi sehingga terjadi tambahan pemadatan akibat beban lalu lintas. A. Alur, disebabkan oleh lapis perkerasan yang kurang padat. B. Keriting, disebabkan 1. Rendahnya stabilitas campuran yang dapat berasal dari terlalu tingginya kadar aspal. 2. Banyak menggunakan agregat halus, agregat bulat, dan licin. 3. Aspal yang dipakai mempunyai penetrasi yang tinggi. 4. Lalu lintas dibuka sebelum perkerasan mantap. C. Amblas, disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi apa yang direncanakan. Yang terakhir, E. Jembul. Hal ini terjadi akibat adanya pengembangan tanah dasar ekspansif. 3. Cacat permukaan. Jenis kerusakan yang satu ini mengarah pada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan permukaan. Yang termasuk cacat permukaan adalah sebagai berikut, yaitu lubang pelepasan butir dan pengelupasan lapisan permukaan. 4. Pengausan. Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus,
terhadap roda kendaraan atau agregat yang digunakan berbentuk bulat dan licin dapat diatasi dengan latasir, buras, dan latas boom. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kegemukan. Pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.